Gus itu artinya apa? Turunan Nabi kah atau bagaimana? Angkatan guru sementara, Bang Idris. Angkatan Guru sementara. guru sementara. Berarti bukan turunan Nabi. Bukan. Oh, saya pikir turunan Nabi. Kalau turunan Nabi sudah dijamin masuk surga. Makanya banyak orang Islam menyembah turunan Nabi. Ketika turunan Nabi keringetan berdakwah, ditempel-tempel tisunya. Wah, tisu bekas elap turunan Nabi, cucu Nabi akan laku. Barokah. Bekas cucu Nabi. Misalnya cucu Nabi bekas cucian kaki cucu Nabi, sama Muslim jadi air suci barokah. Jadi umat Muslim bukan hanya mengkultuskan Muhammad, bukan hanya menyembah Muhammad, tetapi menyembah juga turunan Muhammad. Begitu. Ya, silakan. Barusan Bang Edis bilang bahwa umat Islam itu menyembah Muhammad. Jadi saya rasa opini Bang Edis ini perlu diluruskan, Bang Edis. Sebelum diluruskan, saya tanya dulu, Bang. Ada nggak manusia yang menuhankan, mengkultuskan, menyembah, mendewakan seorang manusia lainnya? Enggak ada, Bang Edis. Tidak ada. Oke. Menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang mengkultuskan, mendewakan, menuhankan Isa putra Maryam? Ada, Bang Edis. Tadi katanya nggak ada. Gus, tenang Gus. Pelan-pelan ya Gus ya. Tenang, Gus, tenang Gus, tenang dulu. Biar saya bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Tadi saya tanya, ada nggak seorang manusia yang mempertuhan manusia lain, mengkultuskannya, mendewakannya, menyembahnya, memujanya? Anda bilang tidak ada. Sementara Isa itu adalah manusia, betul? Betul. Tetapi Isa yang sosok manusia ini didewakan, dikultuskan, dipertuhan, betul? Betul, tapi bukan bagi umat Muslim, Bang Edis. Yang bilang Muslim siapa? Saya tidak bilang Muslim. Saya bilang ada manusia yang dituhankan, dikultuskan, didewakan, diagung-agungkan, dipuja-dipuji. Ada. Betul? Betul, ada. Nah, itulah yang saya katakan, itulah yang Muslim lakukan terhadap Muhammad. Sudah tahu Muhammad itu hanya manusia biasa, tetapi umat Muslim memperlakukannya bak dewa. Contoh, bekas cucian. Kalau Muhammad berwudu, ya, bekas air cucian Muhammad itu jadi rebutan kaum muslimin, betul? Betul? Gini, Bang Edis. Tenang, dijawab dulu, betul atau salah? Gini, kalau dia menyembunyikan sesuatu. Saya ulangi lagi Gus, tenang ya Gus ya. Jikalau Rasul, tenang Bang, jika Muhammad berwudu, menggiring saya untuk satu haluan dengan opini Bang Edis, itu enggak. Saya tidak menggiring Anda untuk satu haluan. Saya bertanya, betulkah ketika Muhammad berwudu, betulkah air bekas cucian wudunya itu jadi rebutan kaum muslimin? Gini Bang Edis, saya jawab dulu. Tidak berani jawab. Ketika Muhammad meludah, tenang. Ketika Muhammad meludah, betul tidak ludahnya jadi rebutan kaum muslimin? Ludah baginda Nabi itu bisa menjadi obat penawar bagi orang-orang yang mempunyai uqdah. Makanya saya bilang umat muslim adalah umat yang mendewakan, mengkultuskan seorang manusia. Sekarang saya jawab.
Yang sejawab Bang Edis ya. Gantian kita ya. Silakan. Berarti Anda sudah akui ya? Jadi dari pertama tadi Bang Edis mengatakan bahwa umat Islam itu mendewakan Nabi Muhammad, bahkan ada bahasa yang kurang sepakat saya dengan bahasa Bang Edis itu, umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Kemudian Bang Edis bilang kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa, kan gitu kan? Betul. Kenapa Muhammad yang manusia biasa kalian pertuhankan? Nah, sekarang gini Bang Edis, Kalian minum bekas dalam ajaran cuciannya. Islam, Kalian dalam ambil ajaran ludahnya Islam, menjadi barokah. Tidak ada satu nabi yang kalau meludah, ludahnya jadi rebutan umatnya. Itu hanya terjadi di dalam umat Islam. Bang Edis, gini, saya jelaskan dulu. Adakah Jangan- orang-orang Yahudi ketika Musa meludah maka ludahnya jadi barokah? Tidak ada. Adakah orang-orang Yahudi ketika Musa mencuci tangannya, mencuci mukanya, lalu airnya jadi rebutan? Gak ada. Cuman Nah, orang kan? Islam yang melakukan itu, Bang. Ya, sekarang Cuman saya orang jawab. Islam lah yang mendewakan nabinya. Jawab. Tadi Bang Edis bilang kalau umat Islam itu beranggapan, bahkan Bang Edis sendiri mempunyai anggapan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang orang biasa kan. Jadi sekarang saya jawab dulu ini biar tidak gagal paham. Jadi Nabi Muhammad itu Bang Edis, beliau memang manusia biasa, basyarun. Beliau itu basyarun, manusia biasa. Tapi lakal basyar. Seperti ibaratkan uang Bang Edis, uang itu bukan hanya satu sisi, tapi uang itu ada dua sisi. Sisi di depan Nabi Muhammad itu basyarun, beliau adalah manusia biasa. Tapi sisi belakangnya beliau itu lakal basyar, tidak seperti manusia biasanya. Begitu Bang Edis. Nah, Contoh manusia begini. biasa tapi tidak manusia biasa. Begini. Nabi Makanya Muhammad kalau itu ngomong sama orang dikatakan- Islam harus dikatakan siap-siap dekolgen. Nabi Muhammad itu sama seperti kita makan. Nabi Muhammad itu makan tapi bukan pemakan gitu. Kalau kita kan pemakan, beliau naumun, beliau tidur. Tapi tidurnya Nabi Muhammad tidak seperti kita. Kalau kita kan suka tidur gitu loh. Paham enggak? Kalau Muhammad? Kalau Nabi Muhammad beliau tidur, menunjukkan bahwa beliau itu manusia biasa sama seperti kita, butuh Iya, tidur. yang Tapi menjadi masalah kenapa Muhammad yang manusia biasa kalian perlakukan seperti itu? bukan diperlakukan seperti Tuhan Bang Edis. Tapi Bang, coba ya pelan-pelan ya, pelan-pelan Gini, nih. tapi gini, Bang Edis. Tenang dulu Bang, Nabi tenang dulu, Muhammad tenang dulu. itu- Tenang dulu Gus, Iya, tenang. Gus, tenang Gus. Saya jawab Dengarkan dulu. saya ya. Kita mau kita mau mengungkapkan kebenaran, betul? Iya. Oke. Makanya Saya gantian, Bang konfirmasi Edis, dulu, kalau tenang dulu jangan- Gus, tenang kalau dulu, Bang saya Edis konfirmasi. menggiring- Saya menggiring konfirmasi saya dulu Gus, Bang tenang, jangan panik Gus, tenang. Saya konfirmasi nih ya. Kalau Muhammad cuci tangan, cuci muka, berwudu. Tahu kan kalau berwudu itu ya kan? Itu kan, itu kalau berwudu orang muslim tuh. Ya itu orang biasa, Bang Edis. Tenang. Kalau orang biasa, ya Tenang. seperti itu. Ya. Aduh, tenang dulu, tenang. Betul Lagi. tidak? Tenang, betul tidak? Air wudhunya, dahaknya, ludahnya jadi rebutan para pengikut Muhammad. Betul atau salah? Ya gini Bang Edis. Jangan andaikan yakini. Betul atau salah? Gini Bang Edis. Malu dia mengatakannya. Bang, kenapa Jangan Anda takut, malu jangan. mengatakannya? Betul atau tidak? Ya saya bilang betul. Betul. Bagaimana mungkin dahak, cucian muka, cucian tangan, air ludah jadi rebutan? Makanya saya bilang kalian itu adalah orang yang mendewakan, mentuhankan Muhammad. Bukan menuhankan Nabi Muhammad Bang Edis. Tadi saya sudah bilang. Orang Kristen saja, kami orang Kristen yang menuhankan Yesus. Tidak ada ceritanya orang Kristen
minum ataupun rebutan dahak atau ludahnya Tuhan Yesus. Ada saja Anda ini. Kalau dahak Bang Edis, saya selama ini tidak pernah menemukan ibarat yang menjelaskan tentang dahak. Tapi kalau Baik, kita ludah tunjukkan dalilnya. Luar biasa Anda ini. Saya tunjukkan ludah bagaimana baginda orang Nabi Islam itu memperlakukan betul, Bang Edis. dahaknya Muhammad. karena ludah baginda Nabi itu litabarruk, untuk mengambil keberkahan Iya. dari baginda Rasul, dan itu terbukti Bang Edis. Coba nih. Nih. Kalau mau meludah itu sahabat otomatis tangannya begini di sini ya Rasulullah. Nah, itu tidak bisa dijadikan dasar Bang Edis. Itu bukan ibarat namanya itu. Ludahnya di sini. Itu bukan ibarat Bang Edis. Kenapa Nabi Muhammad itu basyarun, dia adalah manusia? Waduh, nih Bang ya, saya tunjukin ya. Matikan. Nih, Di saat membahas tentang lakal besar, Darah baginda Nabi jatuh. itu Anda tonton sendiri tuh. Muhammad kalau ngeludah, buang dahak, kenapa tidak jadi rebutan. Jadi teman-teman Bang Edis ini memang menggiring kita supaya ikut kepada opini beliau. Kok ikut kepada Makanya opini sasarannya itu saya? orang muslim yang bodoh. Bang, benar atau tidak kalau Muhammad buang ludah, ludahnya jadi rebutan orang Islam? Kalau ludah baginda Nabi, betul Bang Edis. Salah Iya. satu. Coba ada sebutkan sahabat, satu manusia yang ludahnya jadi rebutan manusia lain. Kan sudah saya bilang bahwa Nabi Cuman Muhammad itu Muhammad, manusia. Bang, cuman Muhammad. Makanya umat muslim itu adalah umat yang mengkultuskan, mendewakan Muhammad. Kok nggak sadar sih? Apa kata Mengaji Muhammad? Nabi Tenang, Bang. tadi. Apa kata Muhammad di dalam hadis? Janganlah kamu berlebih-lebihan memperlakukan aku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan memperlakukan Isa ibnu Maryam. Ya betul. Pernah dengar hadis itu? Setuju saya. Sepakat Oke, saya itu. ada nggak Isa ibnu Maryam kalau kencing, kalau ludah, kalau cuci-cuci air bekas cuciannya, ludahnya, kencingnya jadi rebutan pengikutnya? Ada nggak? Tidak Ini Bang ada. Edis. Kalau terkait ludah itu Justru betul, tapi yang kalau memperlakukan air kecil, Muhammad secara berlebih-lebihan kalau adalah umat dahak, muslim sendiri. itu termasuk kalam maudhu, itu kalam yang ditambahkan oleh Bang Edis. Mana bisa seperti itu? Saya minta Oke, ibarat- sekarang saya tanya, betulkah kalau Nabi, video apakah pun pernah sepotong. umatnya Nabi Isa meminum kencingnya Nabi Isa? Ya Allah alam, itu terserah Nah, tanyakan fitnah, kepada jamaah wallahualam. umat Kristen Bang Edis. Iya, jadi saya cuma pesan begini Gus Imam, Ya. yang layak ditinggikan, dimuliakan itu adalah Tuhan Yesus, bukan Muhammad. Muhammad Jadi, Bang tidak Edis, pantas dimuliakan, tidak layak. Karena dia sendiri mengatakan, jangan kamu berlebih-lebihan memperlakukan aku sebagaimana Umat orang Muslim. Nasrani memperlakukan Isa. Jadi umat muslim jadi Bang Edis, yang itu boleh tidak berlebih-lebihan berlebihan. memperlakukan itu adalah terhadap Isa, bukan terhadap Muhammad. Muhammad saja sudah mengkonfirmasi. Umat muslim itu tidak berlebihan memuji baginda Nabi atau menuhankan, jangankan sampai menuhankan Bang Edis ya. Bahasa menuhankan itu kan sudah kafir kalau umat Islam sampai menuhankan Nabi Muhammad. Kafir. Apa kriterianya sehingga itu disebut menuhankan? Ya gini, kalau Nabi Muhammad, kalau perlakuan umat muslim memuliakan Nabi Muhammad, Orang itu Nasrani selayaknya menuhankan Isa seorang nggak? Seorang muslim itu menghormati kepada atau mengagungkan kepada baginda Rasul. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah langsung di dalam Iya, Al-Quran. makanya saya bilang Allah saja menyuruh umat muslim nyembah Muhammad. Oke, sekarang kita Ini bicara opini dulu. Bang Edis ini perlu Oke, sekarang kita diluruskan. bicara Itu syarat-syarat bukan dulu. menyembah. Syarat-syarat. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga itu dikategorikan menuhankan atau menyembah? Kalau sosok yang kita sembah, ya kan, itu minimal harus pencipta, itu baru bisa dikatakan. Oke.
Berarti tidak ada orang yang menyembah atau menuhankan Isa. Iya, umat Kristen kan menuhankan Bang Edis. Kalau Isa saya bilang pencipta atau enggak? Bukan Bang Edis. Isa malah diciptakan. Tapi ada nggak yang menuhankan? Ya orang Kristen. Tapi syaratnya harus pencipta. Gimana sih? Ya makanya Bang Edis, yang gimana itu kita Ngomong tanyakan sama kepada- Anda ini nggak nyambung. Tadi saya tanya Saya Anda apa saya yang syarat-syarat bertanya yang kepada harus Anda, Bang dipenuhi sehingga itu disebut penyembahan, Makanya penuhanan. saya sendiri ini selaku umat Muslim itu heran kepada jemaat umat Kristen, kenapa Isa yang diciptakan itu disembah, gitu loh. Kenapa Muhammad yang diciptakan disembah? Bukan disembah. Bukan disembah Makanya Nabi saya Muhammad, bilang dari Bang tadi Edis. apa kriterianya sehingga disembah, dikultuskan. Isa Kalau saja kalau- tidak pernah kencingnya diminum, tapi Muhammad kencingnya diminum. Berarti yang bahkan lebih daripada menyembah umat Islam itu lebih daripada menyembah Muhammad, mendewakan, mengkultuskan, menempatkan setinggi-tingginya. Nih, Gimana Anda ini? status kedudukan Nabi Isa itu dengan Nabi Muhammad statusnya sama para nabi, beliau nabi. Sama Nabi dari Isa- mana? Kan gitu. Nabi Isa itu nabi, Bang Edis. Apakah Muhammad Nabi itu Muhammad adalah juga orang nabi. yang suci? Gini Bang Edis, ya suci Bang Edis. Bahkan Mana di saat ayatnya? beliau di saat beliau dilahirkan, maktunan beliau itu maktunan maksuron, beliau itu sudah terputus tali pusarnya, sudah terkhitan dan lahir di saat itu dalam keadaan bersujud. Jangan fahtazan arsy tarafayat. Muhammad lahir dalam keadaan bersujud. Sujud Bang Edis. Bullshit dah. Makanya Bang Edis perlu belajar terkait sejarah. Muhammad bagaimana- lahir dalam keadaan bersujud. Berarti bayi Muhammad berarti nungging. Ya gini Bang Edis, sekarang gini. Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah Bang Edis. Makanya Gimana? saya bilang Selingkuh berarti teman-teman, Siti Maryam banyak berarti orang-orang selingkuh. Islam ini percaya kepada dongeng-dongeng dan isapan jempol. Makanya saya bilang Bang, bertaubat Anda, Jadi bertaubat. Bang Edis, kalau terkait Nabi Muhammad lahirnya Saya dalam cuma keadaan mau bilang bersujud, begini kepada Bang Anda. Edis tidak percaya itu. Sekarang saya tanya, Lu, Bang Edis yakin tidak selesaikan percaya dan dulu Nabi Isa ini. itu Anda bilang Nabi Muhammad Isa lahir itu dalam keadaan bersujud, betul? sujud, betul? Tali pusarnya sudah dipotong, betul? Sudah terpotong, Sudah bersunat, betul? berdikatan. Betul. Makanya saya bilang kalian ini menganggap Muhammad itu anak dewa. Ya, di bawah Tadi sana lah, saya- di bawah sana. Saya sudah memberikan edukasi. Memang Bang. mereka ini sulit sekali mengakui mereka mengkultuskan, mendewakan Muhammad. Orang-orang Nasrani nggak ada yang sampai minum kencing Nabi Isa. Orang-orang Nasrani tidak ada yang sampai rebutan ludahnya Nabi Isa. Tapi katanya orang-orang Nasrani mempertuhan Isa. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang sampai meminum kencingnya Muhammad, menjadikan ludahnya Muhammad sebagai barokah? Berarti yang menuhankan nabinya itu ya umat Islam. Ada-ada saja mereka ini.